Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Auralia Pia Apiani dari tim Esko. Saya di sini akan mempresentasikan aplikasi yang akan kami buat bernama e-Terapik. Pada masa pandemi COVID-19 ini, masyarakat diharuskan untuk menaati protokol kesehatan seperti wajib memakai masker, sering mencuci tangan, physical distancing, dan lain sebagainya yang telah dihimbau oleh pemerintah. Namun tak sedikit masyarakat yang belum cukup kesadaran untuk mematuhi himbauan dari pemerintah tersebut. Hal itu juga yang membuat masyarakat lain yang telah menaati protokol kesehatan menjadi semakin cemas dan berdampak pada transportasi yang mereka gunakan. Masyarakat lebih merasa aman apabila mereka mengendarai kendaraan pribadi dibandingkan dengan kendaraan umum yang akan berdampak terhadap polusi udara dan juga mengurangi pendapatan supir angkot dari kendaraan umum tersebut. Melihat adanya kasus meningkatnya polusi udara dan menurunnya pendapatan kendaraan umum khususnya angkutan umum yang dimulai dari adanya pandemi COVID-19 dan masih berlanjut sampai saat ini, kami berencana membuat sebuah aplikasi e-Terapik. E-Terapik adalah sebuah aplikasi yang kami tujukan kepada pengemudi dan penumpang untuk angkutan umum. Fitur dalam e-Terapik yang digunakan untuk pengemudi berbeda dengan fitur aplikasi untuk penumpang. Dengan adanya e-Terapik ini diharapkan masyarakat tidak lagi cemas karena angkutan e-Terapik akan kami desain dengan menggunakan protokol kesehatan seperti penumpang yang naik wajib menggunakan masker. Kami juga menyediakan hand sanitizer, tempat duduk yang telah diatur dengan jarak antar penumpang. Penumpang akan mudah menemukan angkutan umum karena penumpang akan memesan angkutan lewat aplikasi e-Terapik dan otomatis penumpang akan mendapatkan angkutan terdekat dengan pangkalan. Untuk penumpang ketika pertama kali menggunakan aplikasi e-Terapik akan diminta memasukkan nama, email atau nomor telepon, password, dan alamat yang digunakan untuk daftar. Namun penumpang tidak perlu khawatir mengenai privasi karena dalam aplikasi e-Terapik nantinya tidak akan ada nama penumpang yang tertera, melainkan kami menggunakan nomor ID. Kemudian setelah daftar, pengguna hanya memasukkan username atau email dan password untuk login. Fitur yang ada pada aplikasi ini adalah saldo OVO, pesan, dan riwayat pemesanan. Pada bagian OVO, aplikasi kami akan menggunakan saldo OVO, top up OVO, dan transaksi penggunaan. Pada bagian pesan, aplikasi kami akan menampilkan maps posisi awal penumpang, tujuan akhir, ID kendaraan, biaya, dan barcode. Pada bagian riwayat pemesanan akan menampilkan aktivitas penumpang dalam menggunakan aplikasi ini. Selain itu, pada aplikasi ini ada bagian profil, pengaturan, dan bantuan. Pengemudi angkutan umum tidak akan mengetahui identitas dari penumpang. Hal ini tentu bertujuan untuk menjaga privasi dari penumpang angkutan. Namun apabila ditemukan adanya kasus COVID-19 di dalam angkutan e-Terapik, maka kami akan dengan mudah menemukan siapa saja yang mungkin pernah kontak dengan pasien yang terduga terkena COVID-19 karena sistem aplikasi e-Terapik telah mencatat data diri semua penumpang. Untuk sistem pembayaran e-Terapik tidak menggunakan tunai, melainkan OVO. Hal ini juga dapat meminimalisir penyebaran COVID-19. Pembayaran e-Terapik dilakukan di awal perjalanan dan dihitung sesuai jarak yang akan ditempuh. Hal itu bertujuan agar adanya keadilan antara penumpang dan pengemudi angkutan umum. Sebelum naik angkutan e-Terapik, penumpang harus memesan angkutan terlebih dahulu dan memilih titik awal serta tujuan akhir. Otomatis akan keluar tarif yang harus dikeluarkan. Setelah mendapatkan angkutan umum yang terdekat dengan pangkalan, penumpang menaiki angkutan dan duduk di tempat yang telah diberi jarak antar penumpang. Apabila ketika di perjalanan handphone penumpang lowbat, penumpang dapat menggunakan charger di dalam angkutan yang telah disediakan. Ketika turun, penumpang hanya perlu scan barcode kepada pengemudi untuk memastikan bahwa penumpang telah membayar. Itulah gambaran aplikasi yang akan kita buat. Apabila ada salah kata, mohon untuk dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.